Handoko ragu. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 36. POV Handoko. Masuk kamu. Bentakku mendorong tubuh Rahman ke dalam ruangan. Rahman terlihat sangat terkejut mendapat perlakukan seperti ini dariku. Tubuhnya limbung dan terjerembab ke lantai akibat doronganku yang terlalu kuat. Wajahnya terlihat pias, aku tahu sekarang dia sedang ketakutan. Kamu mau apa, Handoko? Tanya Rahman yang melihatku mengunci pintu dari dalam. Aku akan membunuhmu kali ini, Rahman. Desisku dengan amarah yang sudah memuncak. Kamu jangan gila, Handoko. Cuma demi wanita kamu rela menyakiti aku sahabatmu dari kecil, ucap Rahman yang dengan cepat bangkit dari lantai dan langsung berdiri. Kedua tangannya terangkat dengan telapak tangannya menghadap ke arahku. Dia memohon agar aku tidak menyakitinya. Tapi sepertinya dia sudah sangat terlambat, emosiku sudah terlanjur meluap. Sahabat macam apa yang rela menikung sahabatnya sendiri? Kamu yang memulai Rahman. Kamu yang memfitnahku pada Aini. Padahal jelas-jelas dulu aku menyuruhmu untuk mengatakan jika aku akan kembali, teriakku seperti orang kesurupan. Aku sangat menyayangkan sikap Rahman yang dulu pernah memfitnahku di depan Aini dan keluarganya. Seandainya saja dia mengatakan jika Aini hamil, tentu saja aku dengan senang hati pulang dan bertanggung jawab. Rahman sudah sangat keterlaluan, dia mengambil kesempatan dalam musibah itu. Dia datang seakan menjadi penolong untuk Aini dan keluarganya. Padahal jelas-jelas jika dia sengaja datang untuk mengambil Aini dariku. Mungkin aku akan sangat rela jika Rahman memperlakukan Aini dengan baik. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Rahman membuang Aini bagai sampah. Belum lagi dia meninggalkan beban anak yang begitu banyak pada Aini seorang. Jangan hanya karena Aini kamu begini, Handoko. Masih banyak wanita yang lebih muda yang bisa kamu dapatkan. Kamu kaya raya, bahkan gadis umur 20 tahun bisa kamu dapatkan, terang Rahman yang semakin membuatku marah. Bu, dengan kuat aku meninju mulut Rahman yang lemas itu. Dia harus bisa menjaga mulutnya, bukankah dia laki-laki yang memang harus menjaga kata agar perempuan tidak sakit hati. Rahman yang tidak menyangka jika aku akan menonjoknya limbung dan terjatuh di lantai granit berwarna putih. Dia menyeka darah yang keluar dari ujung bibirnya. Dia meringis kesakitan, tapi aku puas. Rasa benci dan amarah sudah memuncak ke ubun-ubun. Rasanya ingin sekali membuat Rahman menderita seperti yang Aini rasakan. Diam, kamu tidak tahu bagaimana nama Aini terukir di sini. Tahu apa kamu tentang cinta dan rasa Rahman? Kamu hanya punya nafsu. Cibirku mengejek. Rahman yang mendengar itu merasa marah, dia langsung bangkit lagi dan memperbaikinya penampilannya yang sudah berantakan. Lalu kamu mau apa, Handoko? Mengambil cinta Aini kembali. Silahkan, sedikitpun aku tidak merasakan kehilangan. Yang ada aku senang karena akhirnya anak-anak ada yang kasih makan gratis, ejek Rahman sambil tertawa. Dia sedikitpun tidak terlihat menyayangi anak-anaknya. Padahal aku saja yang sebagai orang lain, merasa sangat kasihan pada anak-anaknya. Inilah pentingnya untuk memilih keturunan dalam menikah. Kamu menurunkan sifat ayahmu yang gila harta dan tidak menyayangi keluarga, ucapku menatap Rahman tajam. Diam kamu, Handoko. Jangan pernah ngungkit masa laluku, hardik Rahman marah. Dia bahkan menunjuk-nunjuk ke arah wajahku. Seharusnya kamu tidak melakukan hal yang sama pada anak-anakmu, Rahman. Kamu tahu kan bagaimana rasanya kehilangan kasih sayang ayah saat masih kecil. Begitulah yang dirasakan oleh anak-anakmu, lanjutku lagi tanpa memperdulikan larangan Rahman barusan. Mendengar itu, Rahman langsung terdiam. Tapi dia masih menatapku nyalang, aku tahu bagaimanapun aku menceramahi Rahman. Dia tidak akan bisa berpikir jernih. Karena yang ada di dalam pikirannya saat ini hanyalah uang dan wanita. Anak bukan lagi prioritasnya saat ini, padahal tanpa dia sadari. Dia sudah membuang harta yang paling berharga di dunia. Yaitu, keluarga. Aku bilang diam. Kamu sama sekali tidak berhak melarangku untuk melakukan apapun itu. Jadi sebaiknya stop ikut campur. Sungut Rahman semakin marah. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur, hanya saja melihat kelakuan Rahman dan istri barunya itu membuatku geram. Dia sudah meninggalkan anak-anaknya demi wanita itu. Dan sekarang dia dengan gampangnya mengambil kembali Mia dari Aini. Kemana saja dia beberapa bulan ini, jangankan menjenguk. Memberi nafkah saja tidak, sehingga membuat Ali anakku yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan mereka. Ali juga cerita kalau Rahman bahkan pernah menggadaikan rumah mereka yang dulu.
demi menikahi perempuan yang kini menjadi istrinya. Entah kenapa, aku merasa sangat geram saat hanya mendengar cerita dari Ali. Aku akan diam kalau dari awal kamu tidak berbuat curang. Dan jangan kamu pikir aku tidak tahu, kalau Ali adalah anakku. Darah dagingku, gumamku dengan suara gemetar. Ujung tangan dan kakiku terasa sangat dingin, suaraku terasa berat saat mengatakan pernyataan barusan. Rahman terlihat sangat terkejut saat mendengar kata-kataku barusan. Dia mungkin tidak menyangka jika aku juga mengetahui tentang fakta itu. Atau bisa jadi juga dia tidak menyangka jika Aini mengatakan semuanya padaku. Kenapa? Kaget karena aku tahu semua kebusukanmu selama ini. 20 tahun, Rahman. 20 tahun kamu memisahkan aku dengan anakku sendiri. Lihat betapa kejinya perbuatanmu, teriakku kesal. Aku bahkan hampir menangis ketika mengingat betapa tersiksanya Aini dulu tanpa aku. Betapa malunya Aini karena ulahku. Betapa berat beban mental dan juga fisik yang harus ditanggung oleh Aini. Dia menghadapi semuanya sendirian karena ulah laki-laki berengastris seks seperti Rahman. Dia dengan sengaja memanipulasi semua berita yang aku sampaikan pada Aini dulu. Walaupun semuanya sudah lama berlalu, tapi luka yang belum sepenuhnya sembuh ini kembali berdarah. Aku juga sangat yakin, Aini dulu tidaklah baik-baik saja. Apalagi jika mengingat sifat ibunya yang sangat keras dan juga tegas. Benar-benar tidak bisa kubayangkan, dan ini semua ulahnya Rahman. Kamu tahu semua itu dari Aini. Dia bohong. Bisa jadikan itu trik dia agar Ali mendapatkan semua harta kamu, ucap Rahman menjelaskan. Bu. Kembali aku memukul wajahnya bagian kiri. Dadaku bergemuruh hebat mendengar semua ocehannya. Apapun yang dikatakan oleh Rahman saat ini bagiku itu bagai suara kentut yang sama sekali tidak bermakna. Kamu bisa aku laporkan ke polisi atas tindakan kekerasan, Handoko. Rahman meringis kesakitan saat menerima pukulan dariku. Karena memang aku mengeluarkan tenaga yang besar untuk memberinya pelajaran. Mana mungkin dia berani melawanku, badannya tidak setinggi tubuhku. Silahkan, Rahman. Silahkan pergi laporkan kejadian ini. Kamu akan lihat bagaimana uang akan bicara, balasku semakin kesal. Kembali aku maju ke arah Rahman. Aku pukul dia berkali-kali sehingga dia lunglai ke lantai. Nafasku tersengal-sengal seperti orang habis berlari maraton. Tapi aku sangat puas sudah membalas sakit hatinya Aini dan juga Ali terhadap Rahman. Akhirnya aku memilih duduk di sofa sambil melihat ke arah Rahman yang masih terlentang di atas lantai. Di ujung bibirnya keluar darah, begitu juga di sudut matanya yang agak membiru. Aku akan menemui Ali, dan mengatakan semuanya pada dia. Mengatakan kalau kamu adalah dalang semua permasalahan yang terjadi. Aku yakin dia akan semakin membencimu, Rahman, ucapku dengan nafas terengah-engah. Oh ya, silahkan Handoko. Aku juga penasaran dengan reaksinya Ali, balas Rahman yang kini berusaha duduk sambil mengelap darah di ujung bibirnya. Aku masih diam mendengar ucapannya yang terputus. Kenapa dia sama sekali tidak terlihat sakit ataupun takut? Ali itu paling benci dengan yang namanya anak haram. Bersentuhan dengan perempuan saja dia tidak pernah, apalagi sampai khilaf. Dia tidak pernah pacaran. Aku juga penasaran bagaimana reaksi Ali jika mengetahui dia anak di luar nikah. Pasti akan sangat seru jika dia membenci kita semua dan pergi sejauh mungkin, lanjut Rahman sambil tertawa mengejek. Entah kenapa hatiku menjadi ketar-ketir mendengar ucapan Rahman barusan. Aku menjadi ragu dan bimbang. Haha. Kenapa Handoko? Kamu tidak tahu harus menjelaskan sepeda apa? Biar aku saja yang jelaskan. Atau kita jelaskan dua-dua, sambung Rahman yang semakin membuatku geram dan juga bingung. Kamu memang ayah kandungnya, Handoko. Tapi akulah yang menunggunya lahir. Akulah yang mengasankan. Akulah yang menemaninya bermain sewaktu kecil. Akulah yang pertama mengajarinya cara bertahan. Aku memang bukan ayahnya, Handoko. Tapi aku berani jamin, tidak ada anak yang aku beda-bedakan. Dia tetap aku sayangi sama seperti anakku yang lainnya. Entah mengapa, ada rasa nyeri dan perih yang menelusup ke dalam dada. Aku seperti gagal. Tok tok tok. Pak Handoko, apa boleh saya masuk? Ini Ali, teriak suara dari luar. Aku dan Rahman sama-sama terkejut. Aku lupa kalau tadi aku menyuruh Ali ke sini. Pasti Nisa sekretarisnya sudah mengatakan jika aku ingin menemuinya.